Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you? Sorry, how do you do? How do you do? How do you do? Or how are you today? How are you today, class? Are you fine? Monica, Margaret, Evi, Anissa, are you fine? Nesya, Ataya Galuh, Keisha, Bella, Putri, are you fine? Fine. Are you okay, Bella, Putri, Sakila, Mareta, Sekar, Ainia, Alia, Putri, are you fine? Are you okay? Fine? Nurvika, Herdia, are you fine? I'm okay. Oke, alhamdulillah. I'm fine. Alhamdulillah, alhamdulillah. We all fine. Alhamdulillah. Okay, this is our first meeting, and you will learn English with me to final test preparation. But before we start our lesson today, we have to pray first. Okay, let's pray together. Pray, pray, begin. Okay, finish. Okay, this is our first meeting. So I have to introduce. Okay, my name is Kak Wawan. Wawan Anwar Musadat is my full name, but you can call me Kak Wawan, or some people call me Bang Wow atau Kak Wow. It's depend on you. And I teach English in Omega, but beside teacher in Omega, I also teach in an elementary school in Muara Gembong. And I have also have certified as English teacher. In last year, I got certificate from Kemendikbud as an English teacher. But now I work as elementary school teacher. Jadi saya bekerja sekarang sebagai guru SD di sebuah SD di Muara Gembong, baru pindah. Tapi saya juga punya sertifikat pendidik sebagai guru bahasa Inggris. Nah, kalau yang di sekolah kalian ada guru baru, kalau nggak salah ada guru PKN baru, itu seangkatan dengan saya, baru saja ditempatkan di tempat dinas masing-masing. Oke, itu saja, cukup saja untuk perkenalannya. Enough for introduce about myself, and I will start my share screen. Okay, guys, are you ready? Are you ready? You can prepare with your note and your pen. Silakan disiapin note-nya, buku catatan, dan pulpennya. Because if you get new vocabulary, you can write the word in your note. Jadi kalau ketemu kosakata baru, kamu bisa tulis tuh di buku catatan kamu. Okay, I will share my presentation. Have you seen my share screen, class? Have you seen my share screen? Kamu udah lihat tampilan layar yang saya bagikan? Sudah? Sudah, Kak. Have you seen? Sudah, oke. Okay. Okay, now, okay, good. Now, in this presentation,
I will show some question that we will discuss together. But I will ask you to write the correct answer in chat box. Once more, I will ask you to write the correct answer in chat box. Jadi saya minta kamu untuk menulis jawaban yang benar nanti di kolom chat. Oke, let's start. Kita mulai. This is the first questions. There are a text. Ada sebuah teks. Nah, do you know the kind of text? What kind of text in this? In here? What kind of text in here? Kamu tahu jenisnya apa ini? Ada yang tahu? Warning. What is warning in bahasa? Ada yang tahu warning artinya apa? Anissa, do you know the meaning of warning? Peringatan, Kak. Peringatan. Good. Warning in bahasa, it means peringatan. Nah, this text is a warning text. Nah, warning text is a kind of notice. Ini adalah salah satu jenis dari notice. Himbauan, pengumuman, peringatan itu termasuk notice, termasuk short functional text. Nah, di sini pengumumannya isinya apa? Peringatannya. Dangerous clips. Do you know clips? Dan tahu clips itu apa artinya? Ya, clips apa artinya? Margaret? Do you know the meaning of clips? Harmonica, do you know the meaning of clips? Clips in bahasa adalah is jurang terjal, tebing. Nah, itu clips. Berarti di sini peringatan tentang dangerous clips, tentang jurang yang berbahaya. Nah, warning have purpose, dia punya tujuan. The purpose is to warn. Jadi punya tujuan untuk to warn or to remind. Jadi yang namanya peringatan itu punya tujuannya bisa to warn untuk memperingatkan, remind untuk mengingatkan, or to inform. To inform something dangerous. Nah, jadi tujuannya adalah kalau warning itu to warn, to remind, to inform. Di sini karena teksnya pendek, because this text is short, we can read all of them. Kita bisa baca semuanya. Watch your children. Apa artinya watch? Latifah Nur, nanti buka mic nih. You can open your mic. Latifah Nur, what is the meaning of watch? Apa artinya watch? Apa artinya watch ini? Watch ini artinya bukan menonton, bukan. Walaupun di kamus ada artinya juga menonton. Tapi watch your children di sini artinya awasi. Atau perhatikan. Awasi. Nah, itu watch. Jadi perhatikan anak-anak kecil. Your children, di anak-anak kecil kamu, anak-anak kamu. And stay in your car during the light storms. Stay, tetap di dalam mobil during the lightning storms. Lightning storm, ada yang tahu apa artinya? Ada yang tahu? Ataya, mungkin tahu apa artinya lightning storm? Badai petir. Badai petir, mantap. Lighting di sini bukan lampu, bukan badai lampu, tapi petir. Storm itu badai.
Now, pets are bicycle on trails. Pets ini binatang peliharaan, jadi nggak ada peliharaan atau di sepeda. On trails, ini di bagian yang ada di mobilnya. Do not leave valuables in cars, in your car. Valuables artinya yang berharga. Jadi do not leave tinggalkan. Jadi jangan tinggalkan benda-benda yang berharga di mobil kamu. Jadi kalau cem-cemannya nggak boleh ditaruh di dalam mobil kalau lagi badai. Karena cem-ceman itu atau gacuan itu katanya berharga. Oke, do not leave valuables in your car. Nah, jadi sekali lagi, this text is about warning of dangerous cliffs, tentang peringatan dari jurang yang berbahaya. Nah, look at the question. Kita lihat pertanyaannya. What does the text mean? Apa maksud? Mean ini artinya maksud. Jadi apa maksud dari teks tersebut? Nah, maksud ini bisa berarti juga tentang tujuan. Jadi kenapa ditulis seperti itu? Karena maksud tujuan. Oke, silakan kamu tulis jawabannya di text box. Ya, jadi tujuannya apa sih? Ayo, langsung ditulis di chatnya. Write in the chat box your correct answer. Your answer. Ayo, silakan, sorry. Jadi yang tadi jawaban yang kamu bilang benar itu yang mana? Ayo, silakan. 30 second, 30 detik, silakan. Ayo. Ayo. Ya, 30 detik, ingat 30 detik. Ada yang B, D, Putri jawab D. Ada yang B, ada yang D. Oke, come on. 30 seconds. Don't worry about the mistake. Jangan cemas dengan salah. Jadi salah itu adalah pelajaran. Don't worry about mistake because if we do a mistake, we will take a lesson from the mistake. Kita akan dapat pelajaran dari pelajaran tersebut. Jadi salah itu nggak apa-apa. Oke, B, D. Nah, oke. I will show the correct answer. Sorry, kelewat. Nah, the text mean, jadi tujuannya apa? Tadi dibilang warning itu, warn, it has some purpose. Jadi punya tujuan, punya tujuan tadi untuk to warn, to remind, to inform. Nah, karena di sini to remind ada, maka bisa berarti jawabannya remind, bisa berarti tapi belum tentu. Maaf nih. Chat. Walaupun belum tentu remind, walaupun ada, cuma kita lihat di kalimat lengkapnya. Remind us about safety in the cliffs. Safety apa artinya? Widyawati? What is the meaning safety? Ayo, apa safety? Widyawati? Safety itu artinya keselamatan. Nah, jadi tentang keselamatan di jurang tadi. Nah, ini benar nggak sama yang ini? Wah, benar. Karena tadi itu hubungan tentang keselamatan juga saat ada jurang yang berbahaya. So, jadi ini benar. To remind us about the safety in the cliffs. Tadi karena tujuan dari warning itu salah satunya adalah one of the purpose of warning is to remind. Remind. Nah, berarti benar. Oke, thank you for your answer. Lagi yang tadi jawabannya benar, mantap. Tapi yang salah nggak masalah. Kalau yang salah pun nggak ada masalah. Karena salah itu dalam belajar biasa. Yang penting saat ujian nggak salah. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Oke, look at this text there, Wawan. Congratulations on the big win in the Tour de Java race. Enjoy your success today and look forward to future success from Yulia. Nah,
ini gampang. Ayo, harusnya bisa. Bisa. Di sini Dear Wawan, jadi yang ditujukan adalah Wawan buat saya ini. Dear Wawan, congratulations. Apa artinya congratulations? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa artinya congratulations? Selamat. Iya, ini kan materi kelas 9 kan? Jadi congratulations artinya selamat. Jadi selamat on the big win dalam kemenangan yang besar in the Tour de Java Race, dalam lomba Tour de Java. Tour de Java ini biasanya kalau tur-tur ini yang depannya Tour de ini biasanya dalam lomba balap sepeda. Ada Tour de France yang paling terkenal. Tour de Java Race juga ada. Tour de Java ada. Jadi ini balapan. Race ini balapan. Enjoy your success today. Menikmati kesuksesanmu hari ini. Sukses ini kesuksesan. And look forward to future, to success. Dan song-song atau tatap masa depan yang sukses, masa depan. Nah, kira-kira pertanyaannya, what has Wawan won? Kata kuncinya won, has Wawan won. Ayo silakan, ini gampang. Has Wawan won? Ini bentuknya present. Yang udah tahu jawabannya, if you have found the correct answer, please write on the chat box. Silakan tulis jawabannya di chat box. Present perfect. Ini namanya dalam kalimat present perfect karena yang sudah-sudah. Has or have plus verb 3. Jadi bentuknya kalimatnya pakai kata kerja bentuk ketiga yang dalam bahasa Indonesia ini berarti sudah. Has won berarti sudah menang. Sudah makan berarti kalau saya sudah makan berarti I have eaten. Belum makan sore saya. Belum juga sama, I have not eaten. Kalau sudah, I have eaten. Jadi have eaten. Saya sudah mandi, I have taken a bath. Nah, ini yang sudah-sudah. Ayo, udah tahu jawabannya kan? Silakan. Jadi apa yang sudah has won, sudah Wawan menangkan, sudah Wawan menangkan. Yang sudah saya menangkan itu apa? Ayo, apa yang sudah saya menangkan? Langsung ditulis jawabannya apa? Ini gampang kok. Ada yang bab A, B. Saya menang apa tadi ya? Silakan. 10 second. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. The correct answer is A. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Why? Because in this text, Wawan has got a big win in a race. Jadi dia menang dalam sebuah balapan. Jadi apa yang dimenangkan? Ya balapan, karena race. Tour de Java is the name of the race. Ini nama dari balapannya. Nah, yang dimenangkan adalah balapannya. Kalau tour ini perjalanan. Apakah dia menang perjalanan? Bukan. Tapi kalau jawabannya di sini Tour de Java Race, nah itu benar. Tour de Java. Tapi kalau di sini jawabannya tour doang, jadi bukan ini. Jadi yang paling tepat adalah sebuah race. Wawan has won a race. Okay, good. Thank you. We will move to the next meeting. Oke, selanjutnya. Okay, next, what is Julia's purpose for the writing text? Julia's purpose. Do you know the meaning of purpose? Apa artinya purpose? Anyone know? Apa sih artinya purpose? Ada yang tahu? Konita, apa artinya purpose? Karena kata kuncinya purpose nih. Kalau nggak tahu kata purpose, apa?
Itu apa? Tujuan, Kak. Tujuan. Iya, pintar Widiawati. Tujuan. Jadi what is the Yulia's purpose? Apa tujuan Yulia for writing the text? Untuk menulis teks tersebut. Tujuannya apa? Tadi ini sebagai congratulation card. Nah, berarti tahu dong. Silakan. Tulis jawaban kamu. 30 detik. Silakan. Please write the answer that you think that is the correct. Yang kamu pikir benar, silakan ditulis. 30 seconds. Come on. Oke. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, it's very easy. Ini jawabannya gampang, soalnya gampang juga. Tujuannya apa tadi? Karena di sini ada kata congratulations. Maka kita lihat di sini ada kata congratulate juga. To congratulate. Nah, congratulation is to congratulate. Untuk mengucapkan selamat. Untuk memberi selamat. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, tadi hampir rata-rata jawabannya benar. B, Monica B, Margaret B. Oke, thank you. Karena ini gampang, karena sini terus congratulations. Oke, next questions. Kalian udah betul banyak tuh. Kalau tadi yang jawabannya benar semua, itu benar semua tuh. Oke, next question. Oke, nah di sini, in here, the text is too long atau long enough, terlalu panjang atau cukup panjang, walaupun nggak panjang banget sih, ini masih bentuknya short functional text. Tapi cukup panjang kalau kita baca semua, nanti habisin waktu. Maka kita langsung, we directly read the question. Kita secara langsung aja pertanyaan dilihat. What does Sukarman mean in his statement? What does Sukarman mean in his statement? Jadi apa yang Sukarman mean? Mean di sini artinya adalah maksud. Jadi apa maksud si Sukarman in his statement? Di pernyataan dia. His-nya adalah untuk si Sukarman. Di pertanyaan dia itu maksudnya apa? Yang frasenya adalah need somebody who is strong enough. Need somebody who is strong enough. Do you know? So, have you understood about the question? Kamu udah paham dong pertanyaannya? Jadi maksudnya adalah, ini maksudnya apa sih? Need somebody who is strong ini maksudnya apa? Nah, itu dia. Caranya adalah look at the text and look for the phrase, dan temukan atau cari phrase tersebut. Nah, di sini somebody who is strong enough. Oh, di sini nih the third line. Somebody who is strong enough. Maksudnya apa? Nah, silakan coba yang tahu jawabannya atau yang mau coba nebak silakan. Menurut kamu apa jawabannya? Jadi somebody who is strong enough, seseorang yang cukup kuat. Somebody seseorang strong enough. Enough di sini artinya cukup. Jadi dia butuhnya seseorang yang cukup kuat. Oke, silakan ditulis apa jawabannya. Kira-kira apakah Sulaiman is weak? Weak ini artinya lemah. Hard scout leader is hard job. Jadi ketua pramuka itu pekerjaan yang sulit. Smart, apa Sulaiman terlalu pintar? Too smart? Or scout doesn't want Sulaiman? Oke, silakan 30 seconds.
Tinggal dilihat menurut kamu tuh apa jawabannya. Jadi dia bilang need somebody who is strong. Nah, in the text there are a sentence, we currently need somebody. Kita sebenarnya atau sekarang ini butuhnya seorang yang lebih kuat atau yang cukup kuat. Nah, di kalimat sebelumnya, I feel bad to tell you this, but I need to let you know that your Scout Leader application has been denied. Has been denied. Telah ditolak. Jadi ini tolak. Has been denied. Artinya ditolak. Kenapa ditolak? Ini karena we currently need somebody who is strong enough. Kami sekarang ini ya butuhnya yang cukup kuat. Dia bilang gitu. Nah, kenapa? Maksudnya apa? Oke, katakan jawabannya apa? B, E, C. Ada yang A, Keisha A, Monica C, Anissa A. Oke. 5, 3, 2, 1. Nah, the correct answer, lihat di sini. Somebody who is strong enough. Nah, strong enough. Dilihat di proses selanjutnya. Strong enough to carry out our program. Untuk menjalankan atau membawakan program-program kita. Nah, so strong in here, it's not about the power. Jadi strong di sini nih bukan tentang kekuatan kayak kamu ngangkat baju, angkat beban, ngangkat berat, bukan. Atau dia bisa lari kencang, atau dia punya daya tahan tubuh, bukan. Strong di sini adalah is to carry out the program, untuk membawakan program-programnya. Nah, kenapa Sukarman tadi bilang need somebody who is strong enough? Karena dia pikir bahwa Scout leader is a hard job. Bahwa pemimpin pramuka itu, ketua pramuka itu adalah pekerjaan yang sulit. Jadi dianggapnya Sulaiman itu tidak cukup kuat, is not strong enough to be a leader of Scout, untuk menjadi ketua pramuka. Because Scout leader is hard job. Jadi jawabannya adalah yang B, karena dia bawa program-program ini berat, pekerjaannya susah. Dianggapnya si Sulaiman ini dianggapnya kurang kuat membawakan program tersebut. Tuh, ada yang A, ada yang B. Nah, tuh, jadi jawabannya adalah yang B. Bukan weak artinya lemah, bukan berarti si Sulaiman letoy, bukan. Tapi lemahnya di sini adalah karena pekerjaannya berat. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, ini perlu latihan untuk mengasah nalar kalian. Oke, next. We will move to next meeting. Still in this text, masih di teks ini. The question is, what is the application about? What is the application about? Apa sih, tentang apa sih? Nah, about-nya pindah ke depan. Jadi kalau ada for, to di belakang, ini biasanya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ini tentangnya, untuknya biasanya di depan. Jadi tentang apa aplikasi tersebut. Oke, LCK. What is application in here? Ada yang tahu? LCK, kamu tahu aplikasi sini artinya apa? Ada yang tahu? Aplikasi di sini apa sih artinya? Ayo. Kira-kira aplikasi di sini apa artinya? Bukan aplikasi HP ya. FV Caroline, nah ketemu lagi. FV Caroline, menurut kamu aplikasi di sini apa artinya? Epi. Kurang tahu deh, Kak. Nah, jadi application di sini ini bisa berarti adalah permohonan.
Jadi kalau kamu misalnya nanti udah besar, udah lulus kuliah, mengirimkan sebuah lamaran atau permohonan atau permintaan untuk bekerja di sebuah perusahaan, nah itu namanya adalah application. Ini bisa berarti juga permohonan atau permintaan atau lamaran. Application. Jadi di sini application di sini bukan aplikasi HP kayak macam Zoom, bukan, tapi application di sini adalah permohonan. Jadi what is the application about? Tentang apa sih permohonannya? Silakan dijawab. 30 seconds. Kan 30 detik. Ayo silakan. Udah jelas jawabannya ada di situ. Kata kuncinya application. Di teksnya ada tuh. In the second line. Di line kedua. Application. Ayo jawab, silakan 30 detik. B, ada yang jawab B, ada yang jawab B, rata-rata B. Jadi lama, tadi permohonan si Sulaiman tadi aplikasinya apa ya? Oke. 5, come on, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, it's very good. All of you choose B. Semuanya jawabnya B. Milihnya B. Karena memang benar, ini jawabannya. Scout leader. Kenapa? Karena di teksnya di sini ada your scout leader application. Jadi permohonan sebagai ketua pramuka. Jadi di sisi Sulaiman ini menyalonkan diri sebagai ketua pramuka. Tapi ditolak, has been denied. Has been denied because he is not strong enough. Dia tidak cukup kuat. Oke, thank you. Next meeting. Sorry, in next question. Next question. Sorry. Okay. In this text is long enough, cukup panjang. As I have said, seperti yang tadi saya bilang, if the text is strong enough, kalau teksnya cukup panjang, directly, secara langsung, read the question, baca pertanyaan. Teksnya ntar belakangan, teksnya nanti aja. Oke. Pahami dulu, understanding the question. Why is the text written? Why is the text written? Kenapa teks ini? Nah, ini written di sini bukan menulis, tapi artinya ditulis. Ini bentuknya kalimat pasif. Karena depannya ada to be, is written, ditulis. Why is the text written? Jadi kenapa teks tersebut ditulis? Kenapa ya? Jadi, nah di sini karena depannya semuanya pakai to semua, berarti ini berhubungan dengan tujuannya. Kenapa sih ditulis? Buat apa sih ditulisnya? Kita lihat di sini, di teksnya sekarang. Oh, berarti ini yang ditanya adalah buat apa sih nulis ini? Kita lihat. Di sini ada kata public service announcement. Ada yang tahu? Naila Putri Anjani, what is the meaning announcement? Apa arti announcement? Ada yang tahu? Naila, kamu tahu? Do you know the meaning in bahasa? What is announcement? Pengumuman, Kak. Pengumuman. Wis, mantap. And do you know the purpose of announcement? Kamu tahu tujuannya apa? Tujuan announcement buat apa? To announce. Namanya announcement. Mengumumkan. Ya buat mengumumkan, to announce. Or to inform something. Nah, oh, berarti to announce, mengumumkan. Dilihat di sini tuh di yang mana.
Apa yang diumumkan di sini rupanya temporary closures of parks due to the forest fires. Closures artinya penutupan, temporary artinya sementara, jadi penutupan sementara of parks dari taman-taman tersebut due to. Nah, due to di sini sebagai conjunction yang artinya karena. Jadi bisa karena, jadi ditutup itu karena forest fires, kebakaran hutan. Silakan kamu pilih kira-kira jawaban yang mana. Dari sini harusnya kamu sudah bisa menyimpulkan tujuannya apa. Silakan. Ayo tulis A, B, C, or D. Gampang kan? Ayo, silakan. So the text is written to. The text is written to. B, C, B, C, B, C. Oke, yang mana kira-kira? Which one the correct answer, B or C? Don't forget, this is announcement. Ini pengumuman. Jadi tujuannya ya untuk mengumumkan. Announcement is to announce. Untuk mengumumkan. Tuh, di sini ada in option C to announce, untuk mengumumkan. Kita lihat closures of Lady Evelyn Falls Campground, penutupan Lady Evelyn Falls Campground, penutupan dari kayak tempat kemah Lady Evelyn, temporarily closed. Lady Evelyn Falls Campground will be temporarily closed. Secara sementara akan ditutup. Nah, berarti benar jawabannya adalah yang tepat adalah yang C. Tadi sekali lagi announcement itu to announce. Kalau yang B to close, untuk menutup. Nah, di sini tujuan teks ini bukan untuk menutup tapi untuk mengumumkan. Oke, good. Kita akan pindah ke selanjutnya. Tadi closer, jangan lupa closer ini artinya penutupan. Kalau close, menutup. Oke, kita pindah. We will move to next question. Next question. What will happen to the booking of the reservation? What will happen to the booking of the reservation? Apa yang akan terjadi to the booking of reservation? Anyone know what's the meaning booking in bahasa? Apa arti booking dalam bahasa Indonesia ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, booking artinya apa sih di sini? Margaret, tahu apa artinya booking? Booking, book bukan berarti buku aja, tapi kalau sebagai kata kerja bisa berarti memesan atau menyewa. Nah, booking di sini artinya adalah pemesanan. Nah, pemesanan of the reservation. Reservation ini kayak nyewa tempat, jadi sudah disewa tempat itu, direservasi. Nah, apa yang terjadi? What will happen to the booking of reservation? Apa yang terjadi terhadap atau ke pemesanan disewa tadi? Cari di kata kuncinya di sini adalah kata booking of reservation. Cari, oh di sini ada katanya reservation. Tuh. Ada di sini rupanya teksnya. Kita baca sekarang lengkapnya. Individuals with reservation at Lady Evelyn's Falls Campground will receive, nah ini will receive
refound. Jadi individu yang dengan reservasi di Lady Evelyn Falls Campground ini will receive akan menerima pengembalian dana. Oh, kalimat lengkapnya ini. Dari sini harusnya kamu bisa menyimpulkan apa jawabannya. Silakan tulis jawabannya. Ayo, tulis jawabannya apa kira-kira? Tadi di teksnya kalimat lengkapnya itu. Individuals with reservation at Lady Evelyn Falls Campground will receive refund. Harusnya dari situ kamu tahu. Segampang itu ya bahasa Inggris. Cukup lihat di pertanyaan, cari di teks. Simple banget. Ayo silakan. B, C, ada yang B, ada yang C, silakan. Anissa B, Amira B. Kemana ayo yang lain? Oke, Margaret. Any question? Why do you raise your hand? Kepencet, Kak. Oke, never mind. Oke, 5, 4, Sakila B, 3, 2, 1. Ya, gampang kan bahasa Inggris? Tinggal lihat pertanyaan, cari teks. Nggak harus tahu semua. Nggak harus tahu semua. Memang kadang-kadang ada pertanyaan yang menekankan pada kosakata. Tapi tidak semua seperti itu. Paling kalau dari 50 pertanyaan, paling ada 5 yang seperti itu. Tapi yang pasti kamu harus sering latihan dan mengerjakannya dan memahaminya. Ya sedikit-sedikit kamu tambah kosakatanya. Nah, individuals with reservation at Lady Evelyn's Falls Campground will receive refund. Di teks ada kata refund. Nah, ini di jawabannya ada kata it will be refunded. Refund tadi pengembalian dana. Nah, sama, ini pun sama. Jadi if someone has booked the reservation, kalau yang udah booking reservationnya, the money will be refund, akan dikembalikan. Jadi refund ini artinya pengembalian kembali. Pengembalian kembali. Wah, ke atas-atas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, benar. Jadi semudah itu bahasa Inggris. Jadi jangan berpikir bahasa Inggris susah. Gampang. Kalau sering latihan dan paham cara menemukan jawabannya. Cukup cari di pertanyaannya kata kunci, terus cari di teksnya, terus simpulkan dari jawaban. Memang butuh penelaran, maka sering baca. Oke, next question. Oke. Next question. Nah, there are a text is a letter. Ini sebuah surat. Surat cukup panjang. Is enough strong. Nah, to shorter our time, untuk mempersingkat waktu, biar waktu lebih singkat, kita nggak usah baca teksnya, belakangan aja. Kita langsung ke pertanyaan. We directly move to questions. In this question is written, ditulisnya, what does them in who will be in charge of them? Maksudnya apa sih pertanyaan ini? Refer to what does, atau jadi ini kayak saya bilang, siapakah atau apakah, siapakah them? Them artinya apa? Ada yang tahu? Mereka. Mereka. Nah, pinter Anissa. Them ini mereka. Them ini termasuk yang namanya object pronoun. Pronoun. Dia asal kata they. They kalau sebagai subjek, tapi kalau sebagai objek dia namanya them. They, them. Kalau I jadi apa? Masih ingat nggak? I jadi apa? Ayo. Kalau I jadi apa? Masih ingat? Kan they, them. Sorry, they, them. Kalau I jadi apa? Me. Me, pinter. Kalau you?
Kalau you? You juga. Kalau we jadi apa? Kita. Kalau sebagai objek, sebagai ganti jadi apa? Jadi us. Us. Kalau she diganti jadi apa? Her. 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 Good. He. How about he? The object pronoun of he is Him. him. Okay, it's very good. Nah, ini namanya object pronoun. Kalau it ya it saja. I, you. Kalau I, me, you, they, them, we, us, she, her, he, him. Nah, di sini them-nya buat siapa? Intinya itu. Dalam kata, dalam frase, who will be in charge of them? Jadi them-nya ini siapa sih? Refer to. Nah, refer ini artinya mengacu, merujuk. Jadi ini kata rujukan. Rujuknya buat siapa? Berarti caranya gimana? Ada lihat dari kalimat yang ada di situ dan kalimat sebelumnya. Tadi kan katanya di sini ada tadi yang ditanya adalah di frase who will be in charge of them. Nah, them-nya buat siapa? Lihat kalimat utuhnya. One of the purpose of the meeting. Tadi purpose arti tujuan. Salah satu tujuan dari the meeting, pertemuan tersebut, is to brainstorm the programs. Untuk kayak brainstorm itu kayak berdiskusi deh, brainstorming. Jadi kayak mengumpulkan ide tentang untuk program, brainstorm program for celebrating our school anniversary. Untuk perayaan sekolah, hari jadi sekolah, and to decide untuk memutuskan who will be in charge. Tahu will be in charge artinya apa? In charge of. In charge of ini artinya in charge of ini artinya adalah tanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang akan bertanggung jawabkannya? Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, nyanya siapa? Atau nyanya itu apa? Coba. Silakan. Kira-kira siapa yang akan mempertanggungjawabkannya? Nyanya itu siapa? Ya silakan dijawab. Dipilih sendiri. Di kalimat ini sudah jelas, sebenarnya udah ada, tinggal kamu pilih. Silakan tulis di chat box. 30 detik. Jadi nyanya ini apa? Kan who will be in charge of them? Siapa yang akan bertanggung jawab? Yang akan bertanggung jawab terhadap mereka atau mempertanggungjawabkannya. Nyanya ini siapa sih? Jadi silakan. Ini kayak kata ganti. Memang kata ganti, pronoun. Ayo tulis silakan. Jadi ini apa sih yang dipertanggungjawabkan? Nyanya ini apa sih? Ayo tulis silakan. Apa yang dipertanggungjawabkan di sini? Ada yang be, student. Ingat, saya bilang apa? Kuncinya adalah ada di kalimat tersebut. Kenapa bukan yang kalimat atas? Karena ini sudah beda paragraf. Karena kalau beda paragraf, itu pasti kata gantinya bakal berbeda. Ada yang bilang be, kebanyakan be. Ingat, katanya ada dalam teks ini. Dalam paragraf yang kedua ini. Kalau yang paragraf yang pertama ini kata gantinya pasti ada di sini juga. Kalau dalam menulis seperti itu. Ayo, silakan. B. Mempertanggungjawabkannya. Ingat, tadi ada enggak sih ya? Oke, 4, 3, 2, 1. Coba saya tanya. Nasla Astin, tadi jawaban kamu apa? Nasla Astin, 97, jawaban kamu apa? B, Kak. Kenapa? Why do you choose B as your answer? Kenapa pilih B? Kan saya bilang, yang ini ada nggak di kalimat yang sebelumnya ini? Kata student.
Nah, ini kebanyakan tadi hampir jawabannya B semua, tapi hampir kurang tepat semua. Karena sekali yang namanya kalimat rujukan, itu ada di kalimat itu sendiri atau kalimat sebelumnya, karena kata ganti yang menggantikan. Nah, di sini kata demnya menggantikan siapa? Mempertanggungjawabkannya. The student nggak ada di sini, di sebelumnya nggak ada. Yang ada di sini adalah mempertanggungjawabkan program. Jadi jawaban yang tepat, the correct answer is D. Karena mempertanggungjawabkannya. Apa yang dipertanggungjawabkan? What will be in charge? That is programs. Program. Jadi yang dipertanggungjawabkan adalah program. Jadi demnya di sini, merekanya di sini adalah program-program tersebut. Oke, nggak apa-apa. Sering latihan, lama-lama terbiasa. Oke. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti kenapa tadi jawabannya program, karena dalam kalimat ini, demnya ini paling tepat mengacu ke program. Student, nggak ada di sini student. Purpose, tujuan. Nah ini bisa jadi, tapi lebih tepatnya ada yang tepatnya lebih program. Jadi yang mempertanggungjawabkan program, bukan tujuan. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan dijawab. Ini gampang. Where can Jamilah meet Siti Aminah? Di mana Jamilah can Jamilah meet Siti Aminah? Di mana bisa ketemunya kira-kira? Silakan dilihat. Nah, langsung ditulis kalau udah ketemu. Sebentar, mau minum sebentar. Silakan 1 menit, tulis jawaban kamu. Kira-kira apa sih atau di mana sih tempatnya Siti bisa ketemu Jamilah? Silakan. Oke, come on. AC. Kebanyakan A sama C. Oke, I will count. Saya akan hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, where can Jamilah meet Siti Aminah? Jadi di mana sih Jamilah bisa ketemu Siti? Di mana bisa ketemunya? Nah, this is an invitation. Ini sebuah undangan. Nah, si Jamilah is invited by Siti to attend a meeting, untuk hadir dalam sebuah rapat. Bisa ketemu di mana? Di rapat? Bisa jadi. Jadi kata kuncinya ini kata meet. Nah, ini ada kata meeting di sini. Jadi bisa ketemu di rapat. Kita baca lagi. One of the purpose of meeting, bla 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 bla. Nah, tapi di sini ada lagi nih teksnya nih. Ada kata meet juga di sini. Meeting juga. Supaya kita baca. If you have any question about this letter, kalau kamu ada pertanyaan tentang surat ini, or the meeting, atau rapat tersebut, please give me a call, telepon saya, or stop by my class. Nah ini, perhatikan di sini. Stop by my class. Apa artinya? Ada yang tahu? Naila Astin? Apa artinya stop by my class? Kira-kira apa artinya? Tebak? Mampir ke Apa, kelas Margaret? saya, Kak. Apa?
Mampir ke kelas saya. Nah, mampir. Mantap, Margaret. Mampir. Jadi stop di sini bukan berhenti, tapi mampir. Mampir buat ngapain kira-kira? Ya buat ketemu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kamu bisa ketemui saya gitu. Temui saya di kelas saya. Kelasnya di mana? Nah, because Siti Amina is grade 90 student, karena dia siswa kelas 97, 9D, maaf, 9D, maka temuinya di in 9D classroom. Jadi jawabannya yang B. Oke, thank you. Nah, hampir rata-rata tadi jawabannya terkecoh lagi. Tapi ada juga yang jawab, bahkan AC. Terkecohnya di situ. Padahal di kalimatnya ada. Stop by my class. Stop di sini dia berhenti. Berhenti ngapain? Mampir. Mampir buat nanya. Orang satu sekolahan kok dekat. Oke. What time is it? Oke, 3 minutes more. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini gampang. There are a text. Ini enggak, kamu bisa lihat di sini apa? And the question is, who will camp at Phillip Island? Siapa yang akan camping di Phillip Island? So the keyword is Phillip Island. Silahkan dijawab. Ayo, siapa ya? Silakan, siapa kira-kira yang bakal camping di Phillip Island? Udah jelas, gampang. Ayo, 10 second, 10 detik. Kata kuncinya Phillip Island, tinggal dicari. Di teks ada nggak Phillip Island? Ada tuh, Phillip Island. Ayo silakan. Ditulis. I will count. 9, ingat 10 second, 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Anissa, Monica, Putri, and the others. Your correct answer. Jawaban kamu benar. Jawabannya grade 7. Yang udah ada di sini tuh. Gampang kan? Lebih gampang dari pelajaran kelas 3 SD. Bilang bahasa Inggris kalau bentuknya soal-soal seperti ini. Jadi jangan berpikir itu susah. Oke. Karena di sini udah jelas, sudah ada. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Nah. Next question. Who is the busiest class? Do you know the meaning of busiest? Kamu ada yang tahu? What is the meaning of busiest? Sakila, do you know the meaning of busiest? Apa sih arti busiest? Busy, asal katanya busy. Busy apa artinya? Sakila. Busy artinya Sibuk. Jadi kalau paling sibuk bahasa Inggrisnya the busiest. Nah, ini disebutnya kalau di materi kelas 8 kamu pernah dengar ada yang namanya degree of adjectives, tingkatan dari kata sifat. Nah, ini termasuk yang namanya superlatif, yang paling-paling. Masih ingat nggak? Selain yang di akhir IST, kalau nyebutin paling, pakai kata apa? Jadi kalau misalnya paling mahal, mahal itu expensive, bisa ditambahkan kata the apa? The most. Ingat, most ini artinya paling. Misalnya paling mahal, paling the most handsome, paling tampan, itu dia. Nah, sekarang saya tanya, who's the busiest? Siapa yang paling sibuk? Silakan kamu cari. Silakan dipilih. Silakan dipilih siapa yang paling sibuk. Ditulis silakan yang terakhir. Ayo dipilih. 10 second, oh gampang. Ini siapa yang paling sibuk? Yang paling sibuk itu
The busiest class is the most, yang paling banyak have activities, yang paling banyak aktivitasnya. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Coba ya kita hitung aja ya aktivitasnya. Yang kelas 7 dulu. Nih, 1. 2, tuh, itu tanggal 26. 3. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ini di bawah. Di bawah ya? Oh iya benar, di bawah ada tuh. Di bawah ada tuh. Grade 7. Nah, berarti kelas 7 ada 4. Kelas 7 ada 4. Ada 4 activities. How about grade 8? Kalau kelas 8 gimana? Hitung lagi. 1. 1. Lagi? 2. 3. 4. Ada 4 juga. 9. 1. 2. Jadi ini yang kelas 9 cuma ada 2. Jadi yang paling benar karena ini sama, jawabannya adalah yang D, grade 7 and 8. Jawabannya yang D. Oke, enough. Cukup. Because it has 5 o'clock. Ini sudah pukul 5. Langsung keluar ya. Okay, thank you Karima, and thank you for all. Thank you for your attention. And we will meet in the next meeting. And thank you for your attention. I'm so sorry if I have mistake. I apologize. Okay, goodbye. See you in next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.